diperlukan untuk kesabaran Bapak Ibu untuk bisa digunakan nantinya media kita itu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara mengupload MPI di sumber belajar, lalu kemudian bagaimana cara memasukkan link MPI kita ke simpatik atau kelas pembatik kita. Izin Bapak Ibu berbagi ya. Nah, kita mulai dari SAC. Kebetulan kami kemarin mengikuti pelatihan SAC dari Pusdatin. Luar biasa memang Pusdatin ini sama DFB membuat pelatihan, kemudian diberikan lagi aplikasinya itu Bapak Ibu. Jadi ayo Bapak Ibu semangat untuk menjadi DFB supaya banyak nanti dapat aplikasi. Luar biasa nih dari Sumatera Utara mana nih? Ini ada yang akan meneruskan Pak Paul, menemani Pak Paul menjadi DRB. Nah, rajin ya. Tuh ada yang angkat tangan nih Pak Paul. Oke, carikan yang angkat tangan nih Pak Paul. Baguslah. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari SAC. Bagaimana cara menyimpan file kita dalam bentuk HTML5 ya. Jadi misalnya Bapak Ibu, di sini ada saya buat. Memang ini semalam saya buat Bapak Ibu untuk bagaimana cara menjelaskan upload tugas begitu ya Bapak Ibu. Kita setelah seperti ini Bapak Ibu, kita klik smart ini, kemudian kita klik output. Kita klik output. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu, Android, XSE, kemudian HTML5. Jadi kita pilih yang HTML5 gitu. Nah, setelah itu HTML folder, lalu kita klik submit Bapak Ibu. Nah, setelah itu ini kita buat foldernya. Terserah Bapak Ibu mau di mana. Nah, misalkan di sini saya buat di folder D. Kan ini di project. Lalu kita klik, maka akan berproses seperti ini. Kita tunggu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, kita masuk ke local disk D. Apakah muncul Bapak Ibu local disk D saya? Masih belum Pak? Belum ya? Berarti di prank ya? Oke, untuk Bapak Ibu. Ini local D. Oke, ini tadi project Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sudah berhasil kita save tadi ke HTML5. Kemudian semuanya ini akan kita ubah ke dalam zip. Kita buat dalam folder zip. Kita kontrol A Bapak Ibu. Kemudian kita send to compress zip. Oke, lalu di sini kita ubah namanya misalnya karena MP saya ini tadi judulnya tentang listrik dinamis. Boleh kita ubah namanya jadi listrik dinamis. Kemudian setelah sudah dalam folder zip, kita masuk ke belajar.kemdikbud.go.id repost ya. Sebelumnya tadi ini sudah saya praktekkan dan memang berhasil. Mudah-mudahan juga di percobaan kedua ini berhasil. Ini tergantung pada kita ya, jaringan internet kita. Nah, jadi Bapak Ibu harap dipastikan untuk link pertama sekali upload kita ini tugas MPI ini kita ke belajar.kemdikbud.go.id/repost, bukan sumber.belajar.kemdikbud.go.id ya. Nah, jadi dimulai dari kata belajar. Maka nanti akan muncul seperti ini. Kalau semisal nanti ada di sini
login, maka Bapak Ibu diwajibkan klik login dulu, baru bisa memilih masuk dengan akun Google atau akun Belajar.id Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sudah masuk Bapak Ibu ya, menggunakan akun Google. Kemudian di sini Bapak Ibu ada lambang upload plus ya, upload plus. Nah, ini kita pilih dulu website ya. Baru kita klik upload. Nah, di sini ada isian Bapak Ibu yang harus kita isi. Misalnya kita buat judul website kita itu adalah listrik dinamis hukum Om. Nah, di sini Bapak Ibu materi ini untuk kelas berapa gitu, atau menjelaskan apa topik kita ini. Kalau saya Bapak Ibu deskripsi di sini berarti ini menjelaskan tentang apa. Misalnya saya buat deskripsinya menganalisis hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Misalnya, lalu kemudian kita buat teks, contoh listrik, ya, listrik dinamis. Kalau kita enter dia seperti ini, Bapak Ibu tampilannya. Lalu misalnya IPA, ya, IPA, ini pelajaran IPA ya, Bapak Ibu. Berikutnya misalnya kita buat kelas 9. Ya. Berikutnya di sini Bapak Ibu kita pilih jenjang pelajaran ini untuk jenjang kelas berapa, supaya nanti di pencarian Bapak Ibu bisa juga nanti hasil pencarian itu dengan menggunakan apakah SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, kebetulan materi saya ini Bapak Ibu masuk ke SMP, lalu jangan lupa Bapak Ibu memilih kelas. Selanjutnya di sini Bapak Ibu ada dua pilihan, website atau aplikasi. Kita memilihnya adalah website. Kalau kecepatan Bapak Ibu mohon diingatkan saya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu di sini ada pilih thumbnail ya, atau tampilan awalnya Bapak Ibu, tampilan awal dari media kita. Jadi di sini boleh kita pilih yang PNG. Ini juga sudah saya siapkan. Untuk membuat tampilan ini, silakan Bapak Ibu boleh berkreasi di Canva ya, supaya lebih menarik dia. Lalu kemudian kita pilih file yang akan kita upload, HTML5 yang sudah kita simpan tadi. Mana ya? Oh, ini project. Nah, yang kita pilih adalah ini Bapak Ibu ya, yang dalam bentuk zip. Oke. Kemudian kita klik upload. Mudah-mudahan bisa berhasil. Gimana Pak Paul? Berhasil? Masih proses Pak. Oke, masih gagal sekali ya. Kita kembali Bapak Ibu. Kalau misalnya gagal seperti ini, nanti di sini Bapak Ibu untuk gambarnya harus kita ubah namanya. Begitu juga dengan nama dari file HTML5 ini. Kalau tetap sama kita buat namanya, itu juga nanti akan error Bapak Ibu. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah mengubah nama dari gambar atau thumbnail kita ini. Itu pertama sekali. Lalu kemudian coba kita perhatikan dulu apakah memang HTML5 itu sudah ada di folder zip kita. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Memang di sini dibutuhkan kesabaran.
Orang yang sabar dikasih Tuhan. Atau boleh ditanya dulu, Pak, siapa aja yang sudah berhasil, bisa diberikan kesempatan untuk bercerita, Pak. Pengalaman peserta, mana tahu sudah ada yang berhasil, Pak, untuk upload ini. Nah, ini Pak Paul, mungkin kan kalau pada saat kita ngupload itu kan ada kadang cookies gitu loh Pak, di komputer kita itu. Nah itu juga ngaruh juga nih mungkin ya, jadi dibersihkan dulu tuh cookiesnya. Ya itu. Nah ini Bapak dan Ibu, proses ngupload ini kan sering banyak yang tanya nih ya kalau dan Ibu nih, sering banyak yang ditanyakan kenapa itu gagal, pagi dari malam udah ngupload, pas pagi belum berhasil juga. Jadi langkah-langkah Pak Paul tadi lumayan Bapak dan Ibu bisa diikutin. Poinnya nanti Bapak dan Ibu nguploadnya pada saat menyimpan filenya, dicek betul nama filenya apakah sudah siap atau belum gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti pada saat mengupload dengan belajar.kemdikbud.go.id/repost, nanti Bapak dan Ibu akan ada tampilan. Nah, saya coba lagi ya Pak. Siapa? Kalau nanti nggak berhasil, mohon maaf ya Bapak. Kenapa? Saya penasaran juga mau coba nih. Tapi tadi udah berhasil punya saya. Iya, memang kadang nggak berhasil. Tapi kalau saya gagal jadi cheat PD saya Pak. Mohon doanya ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Harus akhir ini. Pilih thumbnailnya. Wah, berhasil Bapak Ibu. Jadi ini filenya sudah berhasil. Nah, jadi di sini dibutuhkan memang kesabaran Bapak Ibu, ya. Nah, setelah terupload di sini Bapak Ibu di repost ini, embednya ini Bapak Ibu kita copy. Nah, ini embed, tanda lebih kecil, strip lebih besar. Nah, itu embed. Bukan ini yang di copy ya Bapak Ibu, tetapi yang embed ini. Kita copy. Setelah copy, kita sekarang beralih ke sumber belajar. Nah, ini bentuk sumber belajar Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah ada di sumber belajar ini berarti ini sudah berhasil di-upload. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Karena kebetulan saya belum masuk ini Bapak Ibu. Langkah pertama adalah kita klik dulu masuk. Nah,
kebetulan karena udah sering saya masuk ke sini, langsung otomatis Bapak Ibu. Ya, tanpa dia bertanya, sistem itu tidak bertanya apakah masuk dengan Google atau akun belajar ID. Ya, jadi karena keseringan masuk ini, jadi langsung dipersilahkan, ya kan? Iya, Bang harus banyak sering masuk Pak Paul. Harus masuk dulu gitu. Iya, Namanya jadi juga Bapak- kapten. Iya, jadi semakin banyak Bapak Ibu punya konten, semakin banyak masuk di sumber belajar, nanti di situ akan tertera nih Pak. Jadi di sini kan Bapak Ibu ada konten saya. Iya, cek konten Pak Paul. Nah, Boleh kita cek, di sini masih 3 Bapak Ibu video saya. Belum tambahin lagi satu Pak. Boleh nanti kita tambahin. Hmm? Nah, untuk mengupload tugas kita tadi Bapak Ibu, yang kita pilih adalah web. Jangan ke konten ya, tapi konten web. Kalau yang dikasih itu tadi konten video. Kita masuk ke tambahkan web. Begini. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul pertama sekali unggah cover. Jadi harus kita unggah dulu terlebih dahulu covernya. Boleh sambil ngopi ya Bapak Ibu. Iya Pak Paul nih, ini materinya menarik Pak Paul, jadi masih pada ngikutin. Iya. Oke, ini masih proses upload. Tunggu sampai 100%. Tada, menunjukkan. Kita lanjut lagi. Nah, apa nama websitenya ini kita buat Bapak Ibu? Ya. Listrik, dinamis, buat hukum ya. Nah, ini termasuk kurikulum. Lalu kita buat konten teksnya, misalnya hukum ini untuk pencarian Bapak ya, memudahkan pencarian. Kemudian kita pilih jenjangnya. Ini jenjang apa ini? Ini pastinya jenjang SMP ya. Kita pilih SMP. Jangan salah pilih jenjangnya Bapak Ibu. Contoh media Bapak Ibu adalah media SMA. Nanti Bapak pilih misalnya, Bapak Ibu pilih contohnya PAUD, ya kan? Tidak masuk Pak Paul. Masa PAUD mempelajari itu, ya kan? Oke, kemudian kita pilih kelasnya, kelas 9. Lalu mata pelajaran apa? Ini mata pelajaran IPA. Konten teks, ini biasanya indikator ya. Ini tidak ada ditemukan. Berarti harus ditambahkan ini. Coba kita perhatikan di sini. Seharusnya ini bisa ditambahkan ya Pak. Kalau tidak salah saya. Iya bisa Pak. Kita yang kemarin ini bisa ditambahkan. Coba. Bisa Pak. Analisis. Cari dulu Pak, di search dulu di sini Pak. Topik, di topik tadi Pak yang kata topik, itu dicari. Tidak ada Pak. Belum masuk daftar dia Pak. Tuh, coba masukin, tulis. Judul topiknya Pak, harus paham gitu Pak. Nah Pak, Tadi ditulis topiknya apa? Paham, hukum paham. dinamis. Nah coba Pak, Dinamis. Enter Pak Paul. Oh, kita enter. Di enter aja. Ya udah Pak. Buat kali kan ya. Iya Pak, memang harus Iya, semangat. Ini kelas Pak. nah listrik. Kita masuk ke listrikan ini ya. Listrikan dulu Pak. Oke. Apa di situ ada berapa topik? Rasa ini aja Pak, pasin. Oke, nah kita masukkan. Kemudian deskripsinya tadi analisis arus listrik, tegangan listrik. Belum ada yang tinggal di sini kan Bapak Ibu? Dan hambatan listrik.
Oke, selanjutnya kita klik ini Bapak Ibu ya. Saya menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan konten ruang belajar. Nah, nanti akan diperiksa tim review media. Kalau misalnya diterima media kita, ya kan? Terima kasih. Kalau tidak diterima, tetap kita ucapkan terima kasih. Supaya kita tetap berusaha. Iya, betul. Kita enter Bapak Ibu ya. Setelah kita enter seperti ini, kita klik Bapak Ibu. Kita klik, lalu berikutnya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pertama sekali, ini kita klik kota ini Bapak Ibu. Setelah kita klik kota ini, maka kita pastekan lagi sini link sumber belajar tadi, MPI kita tadi, link MPI tadi. Nah, ini. Setelah seperti ini Bapak Ibu, kita klik bagian bawah ini juga. Nah, begini ya. Lanjut. Simpan. Iya, kita simpan. Tada. Apakah berhasil? Semoga berhasil. Klik berarti. Proses sepertinya Pak. Berarti Bapak Ibu ada yang lesen mungkin sambil ada yang bertanya mungkin ya Bapak Ibu. Ini ada juga nih Pak Pauli. Kalau cara menguploadnya sudah mulai mengerti Pak, yang kendalanya itu error login untuk belajar yang ikut dari reposnya Pak. Iya, itu sebenarnya karena jaringan atau mungkin apa ya? HTML tadi itu belum masuk di apa ya Pak? Dalam root, di dalam folder zip-nya. Ya. Panas nanti. Tunggu dulu di. Mungkin ini juga Pak Paul. Nah, ini kan masih buka dulu kan, reposnya itu error. Nah, mungkin apa? Itu tadi Pak di cache-nya, cookies-nya dihabisin dulu biasanya, bersihkan dulu. Iya, dibersihkan dulu ya. Nah, bagaimana cara mengetahui password kata sandi akun rumah belajar Pak? Saya tidak bisa login lewat akun email. Nah, dan jangan Pak, ini udah daftar belum rumah belajarnya yang bertanya ini mengetahui password kata sandinya Pak akun rumah belajar kan kita bisa login lewat email. Karena terlalu banyak akun itu Pak. Iya Pak. Kalau saya pun banyak akun, saya biasanya tuliskan di memo Pak. Iya benar Pak. Baik itu akun apa itu, baik itu link juga link pembelajaran, kadang saya masukkan di memo, supaya kita ingat kembali. Nah, ini buat kita yang belum bersyarat. Atau disimpan di Keep ya, pakai Google Space Education. Ya kan langsung tersimpannya itu di apa? Di drive kita Bapak. Ini Bu Atika sudah memberikan jawaban juga nih ya. Silahkan diklik di alamat ini. sp.belajar.go.id nanti yang forward password nih Pak. Nah, ya, jadi lupa password. Jadi nanti Bapak Ibu, ya, ini. Tadi kok nggak ada dengan suaranya ya Pak? Oh iya Bu Atika, ada bersuara Bu Atika. Masih dengan gosip toh Pak Bu Atika. Mungkin Bu Atika lagi ini kali, lagi ada perlu dulu. Yang pertanyaan tadi tentang password nanti di kolom chat sudah dijawab sama Bu Atika ya Pak ya tadi. Disimpan linknya ya, jangan lupa disimpan linknya. Ada juga pertanyaan sama nih, hal yang sama Pak, saya isi sandi terdaftar namun tidak berhasil reset sandi namun tidak dapat email reset. Ini masih itu Pak pertanyaannya banyak Pak. Iya. Oh ini udah bisa ya Pak Paul ya, keren ya Pak Paul. Pak tinjaunya nampak. Kita lihat dulu di apa ya Pak? Di konten saya Pak. saya
Web saya belum ada. Menunggu. Nah, kan? Listrik dinamis. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang mana kita pindahkan linknya? Pertama kita klik dulu, ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah nampak lihat selengkapnya, kita kopilah link yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Inilah kita pindahkan ke kelas pembatik. Nah, sebentar Bapak Ibu ya. Saya buka kelas dulu karena saya pengikut di level 3 Pak. Cuma yang dikasih aku. Bentar ya Pak. Pani. Oke. Baik Bapak Ibu, ini kelas diklat kita. Kita klik login Bapak Ibu ya. Lalu kita masukkan akun. Ya, ini kelas Sipania ini Bapak Ibu. Kelas Sipaul udah selesai Bapak Ibu tahun 2018. Oke, di mana kira-kira banyak kali yang diikuti Pak? Ingat Pak. Iya Pak. Buat Tika ada bergabung? Hadir Pak, apakah sudah terdengar? Sudah buat Tika, tadi dicari Pak Paul buat Tika. Aduh, jangan hidup kali Pak. Ada Pak Sukron Pak. Pembatik level 3 ya Pak? Ya betul Pak Paul. Jangan nggak ada. Ada kok Pak. Kembali ke simpatik aja. Bentar ya Pak. Ada. Pasti ada nih. Berarti salah. Itu Pak. Mana Pak? Mana Bu? Bawah tadi. Ini. Ini. Ini ya. Iya level 3. Template pembatik level 3 tahun 2021. Oke. Kita lihat. Kita masuk ke sisi Tugas akhir. yang akhir. Nah, jadi Bapak Ibu banyak bertanya tentang tugas, ya kan? Yang mana kami kerjakan katanya. Nah, tugas Bapak Ibu itu hanya satu, buat MP udah cukup. Yang lain hanya tambahan aja Bapak Ibu. Hati-hati Pak Paul, kebuka nanti ujiannya. Aduh. Baik dulu Pak, baik. Bocor soalnya nanti. Baik dulu Pak, baik di tugas. Ya back dulu ya Pak. 100 semua ujian nanti. Dicurigai nanti gelombang ini. Bahaya juga ya. Oke, ini tugas. Terima kasih Bu Atika. Memang harus ada yang mengingatkan ke Pak. Iya betul Pak Paul. Bobi. Tadi diarahkan tugas Pak Paul mau nyarinya ujian ya. Ini ya Bapak Ibu. Kita lihat coba Pak. Nah ini Bapak Ibu ya. Kita masukkan. Boleh insert ini URL. Tugas pembatik level 3. Nah ini Bapak Ibu. Nah jadi kalau udah warna biru ini Bapak Ibu, kalau kita aktifin ini, ya kita masukkan ke tab yang baru, maka akan muncul ini Bapak Ibu. Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau yang diupload itu adalah harus memang tugas Bapak Ibu, tidak boleh tugas orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti tugas Bapak Ibu lengkap ini,
kriteria ini, kalau saya jujur aja Pak, kalau lengkap ini semua, dari saya nilai 100, tapi kalau misalnya ada kurang sedikit dari sini, ya mungkin minus 2 ya kan Pak, masukan. Oke, lalu ini kita share Bapak Ibu. Kebetulan ini kan bukan akun saya, akun Sifania, jadi saya cancel aja ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Pak Saiful, saya kembalikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mikrofonnya masih Pak? Ya, gimana Bapak Ibu? Hebat-hebat nih dari Sumatera Utara, dari Riau nih ya, Bapak dan Ibu sudah tercerahkan. Tadi kan ada beberapa poin pertanyaan tentang upload ya. Pak, saya ngupload error. Pak, kok ngupload ini error? Kok malam udah ngupload? Paginya masih belum bisa juga. Nah, ini Bapak dan Ibu dikasih triknya tadi sama Pak Paul. Nah, kuncinya Bapak dan Ibu pertama sabar. Yang kedua Bapak Ibu apa? Ya, teliti sebelum upload. Barangkali Bapak dan Ibu itu belum selesai nih prosesnya nih. Nah, guru-guru nih, wah, ya guru-guru nih mengerjain tugas nih. Nah, biar nanti nilainya tinggi nih. Nah, intinya gini Bapak dan Ibu, MPI, Bapak dan Ibu, kalau mau membuat MPI kita perlu telaten, karena di situ kita perlu kumpulin aset, kita perlu ngumpulin apa namanya, media videonya yang kita buat seperti apa, kemudian cara merangkainya seperti apa. Nah itu kan lumayan itu effort dari Bapak dan Ibu. Jadi kuncinya apa Bapak dan Ibu? Pertama Bapak dan Ibu sabar. Yang kedua telaten ya. Jadi kalau ngerjain pembatik yang telaten, jangan buru-buru. Nah kemudian yang kedua jangan merasa wah. Yang ketiga apa? Berkolaborasi, bertanya ke teman ya. Nah, di sini ada 400 orang. Nah dari 400 orang ini Bapak dan Ibu bisa bertanya, bisa bertanya tidak tahu. Nah sini juga tadi ada peserta yang siap membantu Bapak dan Ibu. Sudah sekarang sudah bertanya, sudah tercerahkan. Ya cek pertanyaannya, apakah masih ada yang muncul Pak? Nah ternyata pertanyaannya sudah yang tentang aku sudah lumayan nih, sudah lumayan tidak ada pertanyaan lagi. Nah ini pertanyaan paling sertifikatnya kapan Pak? Iya gitu ya Pak. Nah sekarang mungkin kita akan apa ya Bapak dan Ibu? Silakan kalau ada yang bertanya. Nah mungkin sekarang kita perlu nih dari pengalamannya nih dari para kita, bagaimana saat mengerjakan MPI, kemudian bisa lolos dan sekarang menjadi DRP. Nah ini mungkin kita di sini ada beberapa DRP yang cukup familiar nih, pakai YouTuber, pakai dan sebagainya. Nah, mungkin Bu Atika bisa menjelaskan, bisa memberikan inspirasi nih ke para peserta nih, biar tugas-tugasnya yang belum selesai nanti bisa diselesaikan, kemudian trik-triknya seperti apa. Nah, mungkin Bu Atika, silakan Bu Atika. Oke, terima kasih Pak Saiful. Nah, tadi udah berat-berat pembahasan kita ya Pak ya. Tadi udah tentang SAC, aduh, itu udah berat banget tuh, lalu upload, terus ya, betul. Nah sekarang nih ingin membagikan angin segar sedikit nih Pak. Kenapa sih kita harus bersusah-susah ya Pak ya? Apa sih impor atau apa sih yang akan kita terima nih kalau kita sudah ada di level 3 ini nanti? Oke, izin share screen ya Pak. Silakan Pak Tika. Tadi izin Bapak Ibu, dan nanti aset-aset tadi yang disampaikan Pak Sukron bisa dibaca di chat, ya nanti kalau ada yang bertanya. Ya silakan Bu Atika. Oke, apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Oke, sudah. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kan kita bahasnya itu adalah gosip ya Bapak Ibu ya, ngobrol asik. Nah, tadi yang berat nih, tadi udah tentang SAC, udah tentang petugas yang banyak problemnya. Sekarang kita ingin berandai-andai, ingin berkhayal lagi nih Bapak Ibu. Apa sih? Oke, yang pertama itu adalah, oke, saya nextkan dulu.
Nah, alurnya nih Bapak Ibu. Alur yang telah Bapak Ibu lalui dari pembatik. Lalu level 1, level 2 sudah dilalui. Level 3 sekarang nih Bapak Ibu. Nah, kenapa sih Bapak Ibu harus tetap semangat sampai akhir level 3? Nanti Bapak Ibu akan maju ke level 4. Tapi level 4 ini nih Bapak Ibu tidak seperti level 3 sebelumnya. Kalau Bapak Ibu ke level 3 itu siapa saja yang lulus dari level 2 itu akan lanjut ke level 3. Namun yang di level 4 itu hanya 30 peserta terbaik nih Pak Saiful. Jadi nggak semuanya nih Pak, betul-betul yang kita tuh harus menjadi 30 terbaik dulu di provinsi kita gitu. Nah, jadi di sini ya Bapak Ibu ya, apa sih nanti kelebihannya? Yang pertama Bapak Ibu lihat kan tadi ada Pak Syukrot, ada Pak Paul, kami menggunakan rompi ini. Nah, jadi rompi ini nih Bapak Ibu, rompi ini diperuntukkan atau dikirim nanti ke alamat Bapak Ibu yang sebagai peserta pembatik level 4, yaitu 30 besar di setiap provinsinya. Wah, bangga dong kita cuma 30 orang nih di provinsi kita yang mendapatkan rompi cantik ini dari Pusdatin Kemendikbud. Nah, nanti di level 4 ini nanti Bapak Ibu apa aja yang akan Bapak Ibu terima, yaitu adalah bagaimana cara membuat blog, nanti vlog juga, lulus CV, lalu nanti dari 30 besar ini Bapak Ibu akan disaring lagi menjadi 5 besar. Nah, dari 5 besar itulah nanti akan dipilih jadi satu untuk menjadi DRB nasional yang akan dilantik oleh Mendikbud gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu di proses pembatik level 3 nih. Jadi meskipun tadi banyak yang ribet dengan SAC ataupun mau apa tugasnya, ayo kita pasang target. Saya adalah 30 peserta terbaik di provinsi yang akan mendapatkan rompi selanjutnya, yaitu rompi SRB tahun 2021. Nah, ini juga nih Bapak Ibu. Kalau sekarang nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terdaftar nanti atau lolos menjadi peserta pembatik level 4, Bapak Ibu akan diberikan gelar nih, namanya itu adalah SRB, yaitu adalah Sahabat Rumah Belajar. Oke, nah gimana sih? Saya di sini cuma mau sedikit saja bagaimana perjuangan Bapak Ibu nih. Yang untuk Riau nih Bapak Ibu, yang pendaftar kita di level 1 itu ada 1.974 orang. Lalu Bapak Ibu telah mengalahkan banyak orang, jadi yang lulusnya itu adalah 621 nih Bapak Ibu. Wah, Bapak Ibu udah hebat nih Bapak Ibu, lebih dari separuh Bapak Ibu bisa bertahan untuk maju ke level 2. Nah, yang juga ketiga, yang lulus level 3 hanya 180 nih Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu harus memikirkan targetnya, yaitu bagaimana nanti Bapak Ibu adalah 30 orang terbaik yang akan mewakili Riau. Nah, yang Sumatera Utara nih, kita lihat. Bapak Ibu itu pesertanya itu dari level 1 itu ada 2.416 orang. Yang lanjut ke level 2, separuhnya Bapak Ibu, 1.037. Nah, yang di level 3 sekarang nih Bapak Ibu adalah 358. Jadi untuk Bapak Ibu yang di Sumatera Utara, ayo kita harus bersaing nih antar sesama provinsi, tapi bersaingnya yang sehat Bapak Ibu. Kita tunjukkan karya-karya terbaik kita, bahwa kita ini layak sebagai perwakilan provinsi untuk menjadi 30 orang terbaik, baik di Provinsi Riau maupun Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini nih pertanyaan besar saya nih Bapak Ibu. Siapa sih di sini yang siap untuk menjadi SRB tahun 2021? Ayo dong di komen siapa nih yang mau nih jadi SRB tahun 2021, ikut pakai rompi nih sama dengan kami nih. Ayo, siapa yang mau Bapak Ibu? Semuanya pada tahu. Nah, selanjutnya. Waduh. Oke, waduh. Kalau mau berarti Bapak Ibu jangan menyerah Bapak Ibu untuk mengupload tugasnya. Ini kami tunggu nih 30 besar ya Pak Saiful ya. Sekaligus ada yang bertanya nih, apa sih kriterianya 30 besar katanya Bu Atika? Oke, nah ini gambaran sedikit nih Bapak Ibu, apa kriteria untuk menjadi 30 besar. Jadi sudah dijelaskan di penilaian ya Bapak Ibu ya, bahwa 30 besar itu adalah ranking Bapak Ibu, ranking nilai akhir Bapak Ibu. Jadi baik itu dari ujian, tugas, keaktifan Bapak Ibu, itu nanti akan direkap, lalu di ranking. Jadi 30 yang tertinggi, itulah yang akan masuk
ke level 4. Itulah yang akan menjadi sahabat rumah belajar tahun 2021. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa apa nih poin yang paling tinggi di level 3 ini? Salah satunya yaitu adalah tugas MPI Bapak Ibu. Jadi ayo Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugasnya, perbaiki tugasnya, maksimalkan kembali tugasnya agar nanti nilainya menjadi maksimal. Oke, di sini. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, apa sih DRB gitu ya Bapak Ibu ya? Apa sih keunggulannya nanti kalau kita sudah jadi SRB lalu jadi DRB, kenapa gitu ya? Di sini Bapak Ibu, DRB itu merupakan singkatan dari Duta Rumah Belajar yang merupakan guru terpilih perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemdikbud yang bertugas mensosialisasikan dan mendefinisikan portal rumah belajar. Lalu apa nih manfaat yang Bapak Ibu peroleh? Yang pertama itu adalah perwakilan Pusdatin, yaitu sebagai wajah perwakilan pemanfaatan TIK untuk pendidikan. Yang kedua nih Bapak Ibu menjadi prioritas. Gimana sih rasanya dijadikan prioritas? Pasti bahagia banget ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dijadikan prioritas untuk kegiatan BIMPEK TIK. Seperti yang tadi Pak Paul bilang, kami itu yang jadi DRB nih Bapak Ibu, senangnya kami mendapatkan lisensi nih Bapak Ibu. Lisensi salah satunya itu adalah SAC. Nah, coba Bapak Ibu cari deh berapa harga lisensi untuk SAC itu Bapak Ibu. Wah, itu waduh, bisa lah Bapak Ibu cari sendiri nanti berapa harga lisensinya. Dan itu diberikan cuma-cuma nih oleh Pusdatin Kemdikbud. Dan juga nih Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan di sini Bapak Ibu, yang diberikan lisensi itu tidak hanya DRB, namun ada beberapa SRB terpilih yang tetap aktif nih Bapak Ibu. Untuk tahun 2020 saja nih Bapak Ibu ya, yang SRB tahun 2020 itu dipilih 1 DRB per provinsi, juga SB yang aktif untuk menerima lisensi dari SAC. Jadi bisa dong Bapak Ibu bayangkan menjadi SRB aja itu sudah mendapat banyak fasilitas dari Pusdatin Kemdikbud. Selanjutnya itu adalah Bapak Ibu itu diberikan gelar atau menjadi inspektur nasional. Yaitu di sini Bapak Ibu dapat penghargaan dan juga wawasan dan kompetensi meningkat. Dan juga nih Bapak Ibu sadar atau tidak, dengan Bapak Ibu sudah di level 3, di sini Bapak Ibu sudah berkenalan dengan guru-guru hebat di provinsi tetangga. Baik Bapak Ibu dari Sumatera Utara berkenalan dengan guru di Provinsi Riau maupun sebaliknya. Bisa nanti Bapak Ibu bayangkan, jika Bapak Ibu di level 4, Bapak Ibu bakal berkolaborasi, bakal bekerja sama nih Bapak Ibu dengan guru-guru se-Indonesia. Bapak Ibu punya teman, Bapak Ibu punya kenalan guru-guru yang luar biasa dong, tentunya 30 besar per provinsi, dari Provinsi Aceh sampai dengan Papua. Wah, bayangin aja deh, happy banget dong Pak Saiful, punya teman di seluruh Indonesia. Jadi nanti kalau mau jalan-jalan nih Bapak Ibu ya, bisa calling nih teman-teman SRB-nya, saya lagi di Aceh nih. Oke, jadi menambah banyak kenalan nih Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di akhir slide ini Bapak Ibu saya juga memberikan gambaran sedikit bersama Pak Munawir juga nanti mengenai ujian. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum ujian nih, karena kan ujian merupakan 30% nih Bapak Ibu ya, dari penilaian L3. Nanti ujian ini apa sih soal-soal atau kisi-kisi yang kemungkinan akan keluar. Nanti Bapak Ibu siap-siapkan, lihat di chat, kita akan kuis nih Pak Saiful, kuis untuk melihat nih apakah Bapak Ibu itu selain membuat tugas juga mantap nih secara teorinya. Kalau kuis pasti ada hadiahnya nih buat tiket. Waduh, itu kode dari kode Pak Saiful nih. Oke, nah ini jadi sedikit sebelum mengakhiri slide saya Bapak Ibu, untuk menyemangati Bapak Ibu, sejatinya guru adalah pembelajar sejati, jadi jangan pernah lelah menjadi pelajar agar dapat menjadi pengajar yang mengagumkan. Baik, nah kita siap-siap ya Bapak Ibu ya. Di kuotnya Pak Watika, pembelajar sejati, jadi mau belajar ya. Betul banget Kak. Kuisnya nih Bapak Ibu. Oke, saya lihat dulu. Pada siap mengikuti kuis kan nih? Yo, dibuka chatnya. Nah, pada siap mengikuti kuis. Ayo, siap nggak nih? Berarti ada yang mau dibagikan nih dari para handphone kuis. Silakan Watika dilanjut.
Oke, share screen aja Pak. Iya Bu. Oke, silakan join Bapak Ibu. Ibu Atika ya? Iya, apakah sudah terlihat Pak? Sudah Bu, sudah. Oke, ayo. Ayo nih Bapak Ibu, siapa nih yang belum tadi? Ayo. Ayo Pak Paul ikut. Ayo. Iya. Mau dapat hadiahnya dari Betika. Waduh, ini kok ada dari Pak Saiful kayaknya nih Pak. Bu, yang kuis-kuis ya Bu ya? Oke, itu sudah. Oke. Quizizz.com. Oke, silahkan dibuka dulu Bapak Ibu, quizizz.com. Bapak Amrah udah duluan mau ikut tuh. Wah, waduh curi star ya Pak ya. Maluku Utara gimana Pak Amrah? Oke, kita mulai ya Pak Saiful ya. Silakan. Apakah udah bergabung semua Bu? Oke, belum sepertinya nih Pak, masih banyak nih. Kita tunggu karena. Oke, kita tunggu dulu. Ya. Pak Paul mau ikut? Bu Pasuk. Wah, ini kalau Pak Paul ikut ada. Aduh, yang mundur semua nih Pak. Aduh. Aku penonton aja Pak. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah join semua? Oke, mari kita Oke, mari kita mulai. Pak Paul tidak kelihatan? Ikut Pak Paul? Mengundurkan diri kayaknya. Wah, mantap nih Pak. Jauhnya cepet bener lagi. Ibu Dewi ikut juga, Bu Dewi? Saya memantau Pak. Nanti kalau menang bagaimana Pak? Oh iya, soalnya Bu Dewi mau ngasih hadiah nih kayaknya. Pokoknya tadi dibisikkan dulu soalnya Pak. Wah, keren nih Pak Muhammad nih. Wah, mantap. Iya. Disusul oleh Pak ini Ibu ya, Bu Ermita. Iya. Ayo yang lainnya jangan sampai kalah. Iya. Oke, ayo. Wah, seru ya Pak ya. Tuh, mantap ini guru-guru ini. Jadi nggak hanya MPI aja nih Pak Saiful, guru-guru kita di Riau dan Sumatera Utara nih teorinya juga udah mantap ini. Ya, berarti memang udah ini gelombang 11 nih keren-keren ya Bapak Ibu. Iya, betul. Ada Pak Sukran, ada Bu Dewi, ada Pak Tika, ada Pak Paul, Pak Munawir sama Pak Mamat. Tadi kemana nih? Kemudian Pak Marudut ya. Pak Marudut kenapa nggak gabung nih? Belum. Ya Pak, ada Pak. Ada Pak. Sembunyi nih kan ini Pak Marudut. Oh rasa. Ya Pak, peserta tahun ini Pak luar biasa Pak, keren. Iya. Mantap. Ya Pak. Ya, Ibu Ermika ya memimpin nomor 1. Wah, mantap. Wow, ini naik nih. Iya, mantap. Yang menang nanti perkenalan ya Bu. Oke, boleh. Betul, perkenalan sekaligus menyampaikan tentang kira-kira mungkin tentang pembatik level Betul. Nanti bisa dibisikkan nomor HP-nya Pak.
Betul. Tanda-tanda sudah ya, tanda-tanda. Iya, Tanda-tanda. nanti apa ya, 5 besar nih kasih pulsa ya. Oke. Ayo, bisa nih. Baik Bapak dan Ibu ya, ternyata yang ikut Posito ini mantap-mantap nih, sampai sekarang masih bertahan 90 ya. Nah, ini. Di tengah-tengah sinyal yang ini ya Pak ya, gangguan di mana-mana. Itu Bu Dewi, apalagi Saya sekarang lagi banyak ini ya, ada gangguan telkom, gangguan apa, itu kan kemarin sempet ya. Tapi jangan sampai menyurutkan semangat Bapak Ibu nih. Iya, setuju Bu Dewi ini, pada semangat-semangat. Ya, apalagi tadi Pak Sukron sama Pak Paul sudah menjelaskan secara detail MPI sama upload ya. Mungkin ini Pak bisa atur strategi nih, kan ada pengumuman kalau mau ada perbaikan jaringan ya. Mungkin waktu nguploadnya mungkin bisa saat tidak tanggal-tanggal ini ya, supaya gagal gitu. Nanti disesuaikan, dan tugas juga harus diperpanjang kan, tanggal 25 September baru selesai. Iya, benar. Nanti kalau tadi ada kolom chat tuh, nyesel ikut ujian, ternyata sudah ada ikut ujian ya Bapak Ibu ya. Iya, ujiannya dari minggu lalu. Ya kalau lulus nggak apa-apa. Tadi nggak ini dulu sih, nggak ikut paparannya dari Bu Atika dulu tuh tadi. Baru tahu ternyata 4 semua mungkin Pak. Betul. Wah Bu Ermika turun nih di nomor 5. Ayo Bu Ermika, semangat. Pak Paul mana namanya? Tadi Pak Hamba kok mau kemana Pak? Pak Hamba ada juga. Tadi ada Pak Sukron. Nah, kebetulan kuis buat Tika ini Pak Paul. Iya. Paden Pak Sukron ini. Wah, Ariston ini kawan saya ini waktu kegiatan guru berbagi. Iya. Ini ternyata pesertanya juga banyak, ada yang ini ya, ikut-ikut guru CGP ya, tadi saya cek lihat artikelnya, masih namanya CGP, kalau guru penggerak ini. CGP, guru berbagi banyak. Betul Pak ya. Itu juga banyak sini Pak. Iya Pak. Jadi makanya keren-keren nih Pak, gelombang 11, makanya nanti nyari yang 30 paling susah. bagus semua ya Pak ya. Iya bagus semua nih, betul. Dan Bapak dan Ibu memang tadi menyampaikan kalau nanti SRP juga nanti akan dapat lisensi, beberapa SRP yang dipilih. Iya betul. Nanti kan dari 30 kita pilih 5 besar tuh. Nah dari 5 besar kita pilih 1, sisanya jadi nanti terbaik berapa gitu. Nanti menjadi SRP yang menjadi prioritas buat pelayanan, misalnya lisensi SAC ataupun ada kegiatan apa, nanti kita libatin sosialisasi ke daerah gitu ya Bapak Ibu ya. Iya betul. Itu mungkin Mbak ya. Wah, udah nih Bapak ya sepertinya. Jadi tambah semangat nih buat, jadi tambah semangat nih buat Tika, teman-teman dari Riau, guru-guru dari Riau sama dari Sumatera Utara. Nah, apalagi nanti kalau Kenal itu Pak Gagin. dapat hadiah pulsa nanti dari Pak Paul. Betul Pak. Siap-siap Pak Paul. Wah, ini Bapak atau Ibu Suryani nih, wah luar biasa benar semua. Wah, luar biasa, mantap. Wah ini temennya Pak ini semua nih, temunya Pak Paul ini, Pak Imban Toping, Pak Siregar ya. Kalau benar semua susah gesernya Bu. Iya benar, susah gesernya Pak, benar semua. Iya. Aduh. Oke, berapa menit lagi nih Pak? Masih ada yang catatan kayaknya nih. Ya silakan ditunggu sampai berapa lama lagi Bu. Buat Tikam settingnya berapa menit? Oke, 2 menit lagi ya Pak ya. Oke, Sampai kita tutup ya.
Nah, kita tutup. Oke, nanti 5 Kita panggil terbaik. yang juara-juara ya Pak ya. Oke, 5 terbaik kita dapat pulsa ya. Oke. Hore, gitu ya Pak ya. Enak kalau gosip kayak gini ya Bu ya Pak ya. Iya, gosip dapat pulsa. Kalau sore-sore enaknya gosip. Ya. Siap. Ibu-ibu aja tuh Pak. Iya, apalagi dari gosipnya Pak Paul tadi, mantap nih Pak. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu. Iya, nanti 5 terbaik mungkin langsung ini ya, kita minta bicara sebentar. Nah, Oh iya Pak, link absensi kita ini Pak. Taruh di mana Pak? Soalnya ada pesan saya. oh baru hadir ya, tadi sudah ada tadi. Di kolom chat tadi ya Pak ya. Di kolom chat. Nah, Oke. kita minta bicara nanti yang lebih baik. Nanti juga kita minta tolong nih dari minta dari DRP yang keren nih, dari NTT Bu Dewi, kemudian dari Pak Munawir, Pak Mamat, Pak Marudut, mungkin bisa sepatah dua kata untuk menyemangati peserta-peserta di level 11 ini. Dan Oke Bapak Ibu, sudah 16.23 ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lagi. Siapa yang terbaik buat kita? Oke, ayo ini ada, kita lihat dulu. 1, 2, 3 ya. Iya. Nah, ada. Oke, kita lihat. Ada Puji, kita lihat lagi rankingnya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu atau perlu diperbesar dulu? Oke, nah ini. Jadi ada Bapak Ibu Puji, ada Bapak Butom. Oke, silahkan nih Bapak Ibu raise hand nih. Yang dari nomor 1 sampai nomor 5. EGP Bengkalis Bu Puji tak salah. Waduh, luar biasa nih, Bengkalis luar biasa nih. Ini kan bukan karena buat Tika dari Derberia ya, kali sendiri. Bukan. Iya. Ini Ibu apa Pak Puji nih? Ayo yang berlima ini Bapak Ibu silakan raise hand, nanti dipandu nih sama Pak Saiful. Iya, silakan Bu Puji. Ibu Suryani udah Bu Atika. Oke, Bu Suryani sudah. Pak Panuel. Oh ini anak, Guru Sarfa Thomas ini, yang dulu ini. Waduh, ada rupanya teman Pak Paul. Ada 2 lagi ya Pak Regen. Ya Pak Regen dari Simalungun. Oke, sudah 4, satu lagi. Pak Regen sudah. Satu lagi itu RY ya. Iya, RY. Nah, mungkin yang Oke, yang saya paling share ini Bu Atika yang bisa juara, bisa ngasih titiknya, kalau bisa cepet ngerjain. Apa soalnya gimana sih Bu Atika nih soalnya? Oh iya Bu Atika, di kuis ini kan mungkin masih bisa diulangi ya kuisnya. Betul. Kayaknya yang mengulang itu ada tanda-tanda sih. Iya, betul. Saya mengulang 2 kali pun. Pak Saiful udah bilang 2 kali, masih belum besar Pak. Ya, tapi enggak coba aja kalau bisa gitu kan. Masakan aja Ibu, sama siswa itu 2 kali dia jadi tinggi nilainya. Betul Pak. Harus login seharusnya Pak. Dibagikan ke Google Classroom bisa untuk sekali Pak. Iya ya Pak, apalagi di sini udah pada JMP semua ya. Oke, saya stop share screen ya Pak, dikembalikan ke Pak Saiful. Iya, terima kasih nih Bu Atika. Tadi udah dicatat yang 5 nomor terbesar ya Bapak Ibu. Nah nih, 5 nomor besar ya Pak Bu Atika. Oke, 5 Bapak. Ya. Silahkan chat pribadi ya Bapak Ibu ke saya. Nanti ke Pak Bu Atika biar nanti ada tambahan pulsa. Ya, itu ya.
Baik, terima kasih Bu Atika sudah memberikan motivasi, semangat. Ini mana nih semangatnya Bapak dan Ibu? Lambaikan tangan semua, masih pada semangat? Oke. Iya. Tadi sesuai dengan pesan Bu Atika, yang terbaik siapa? Mungkin bisa disampaikan apa? Mungkin pesan-kesannya gitu ya Bu Atika ya? Ini kayaknya Bu Suryani nih Pak, yang benar semua nih jawabannya nih. Oke, halo Bu Suryani. Halo Bu. Oke, coba dong buka kameranya dulu nih. Wah, udah hafal banget nih Bapak nih. Pak Saiful Bu Suryani nih. Oke. Lagi berantakan Bu. Benar semua. Sekali coba ya Bu, benar semua. Iya Bu. Yang juara Oke, baik. Ya, nanti 5 besar nanti nomor HP-nya dikirim ke Mbak Atika ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita tadi sudah dengar semangat tip-tipnya dari Bu Atika tentang bagaimana nanti sukses. Mudah-mudahan yang di sini sukses semua nih ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita akan minta nih, ada para tutor-tutor yang hebat nih, ada para DRP, ada Pak Munawir, ada Bu Dewi, ada Pak Mamat, ada Pak Marutut. Nah mungkin bisa memberikan semangat nih, motivasi kepada para peserta nih. Mungkin dari Bu Dewi dulu, silakan Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Bapak Ibu, walaupun saya bukan dari provinsi Bapak Ibu ya, dari NTT nih, tapi tidak mengurangi semangat saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Pesan saya, tetap sehat terus, itu yang penting, tetap sehat terus. Kemudian jangan patah semangat, jika ada kesusahan, rek kami di sini. Kemudian kami tunggu Bapak Ibu menjadi duta rumah belajar di provinsinya masing-masing. Amin. Terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi ini juga DRP 2020 ya Bu Dewi ya? Iya benar Pak. Iya ini baru Bu. Jadi Bu Dewi bisa sampai DRP ini luar biasa nih Bapak dan Ibu nih. Kemudian ke Pak yang senior nih Pak Munawir ya. Pak Munawir silakan Pak Munawir memberikan motivasi kepada peserta nih. Ya, terima kasih Pak Saiful Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Lima. Bukan senior Pak, saya juga tahun kemarin tahun 2020 ya. Ya Pak. Ya, oke, berbicara tentang motivasi dan bagaimana tips lulus ujian. Ini saya teringat kemarin perjuangan kami untuk bagaimana lanjut dari setiap level dari level 2 sampai bisa menyematkan selesai buka rumah belajar. Dan sebagai penyemangat untuk calon-calon buka rumah belajar dari Provinsi Sumatera Utara dan Riau, saya ingin berbagi bahwa yang menjadi seorang DRP itu bukan seorang yang terlahir dari sebuah kekuatan yang dia miliki bahwa dia adalah seorang IT ataupun seorang yang dia tinggalnya di perkotaan. Saya akan memberikan gambaran sedikit bahwa saya lahir dari sebuah daerah yang terpencil, bahkan saya ada di ujung perbatasan sekarang yang notabene kami mencari jaringan yang luar biasa berbeda dengan orang yang ada di perkotaan. Yang harus kita pertahankan adalah sebenarnya masing-masing orang ini memiliki semangat yang berbeda, memiliki tips yang berbeda untuk mencapai sebuah kesuksesan. Awal kalau misalnya kita untuk ujian, setiap orang memiliki cara masing-masing untuk bagaimana dia mempersiapkan agar dia bisa lulus. Tetapi yang paling tidak diperhatikan oleh orang-orang adalah bagaimana dia bisa memantapkan motivasi sebagai tujuan utamanya untuk apa dia sekarang berjuang. Jadi makanya kita sekarang berjuang untuk menjadi seorang duta rumah belajar. Apa sih sebenarnya yang ingin Bapak Ibu dapatkan menjadi seorang DRP? Bukan cuma sebagai selera. Nah, motivasi saya terjaga walaupun saya harus berjuang mati-matian
bagaimana lepasnya jaringan, saya harus memakai genset, bagaimana saya harus menyusuri setiap daerah yang terpencil yang tidak sama dengan orang-orang yang di perkotaan, tetapi saya mampu menjaga motivasi saya untuk berjuang sehingga terpilih menjadi DRD adalah bagaimana saya menetapkan tujuan bahwa ketika saya menjadi DRD, saya akan menjadi seseorang yang bisa berbagi dengan orang lain agar daerah saya mampu bersaing ataupun mampu bisa menjadi penggerak terhadap guru-guru yang lain. Karena apa? Karena ketika kita lepas dari diri sendiri, tidak bisa menjaga itu, maka kita hanya terbatas pada ketika sudah misalnya kendalanya upload tugas yang tidak bisa, kita akan turun semangat. Kita kembali lagi kepada tujuan motivasi kita. Kendala saya seperti kemarin bahwa bukan cuma tidak bisa mengupload, tetapi sudah mengupload dan sudah selesai ujian, itu saya ingat di gelombang 2 harus ujian ulang dan harus bikin ulang tugas. Karena apa? Karena error semuanya sehingga menyebabkan semua file kami di gelombang itu terhapus dan kami harus membuat ulang MTI dan harus ujian kembali, Bapak Ibu. Nah, tetapi karena semangat, maka diberikan waktu beberapa hari kami tetap bisa bertahan. Ya, seperti itu. Nah, untuk tipsnya bagaimana bisa lulus ujian, kalau kemarin yang pertama dari level 1 sampai level 4 saya berusaha untuk print semua modul. Saya print semua modul, saya pelajari satu persatu, dan kemudian untuk di level 3 ini software itu harus benar-benar kita otak-atik, sehingga kalau kemarin kan lebih ke arah articulate learning, kalau sekarang banyak lebih ke arah SAC. Kenali kenali icon-icon yang ada di dalam sebuah software, sehingga kebanyakan kalau saya melihat karakteristik soal kemarin itu kebanyakan adalah orang terfokus pada bagaimana penalaran, karena ujian level 1 dan level 2 itu kemarin itu lebih banyak penalaran. Tapi kalau di level 3 ini lebih banyak pada icon-icon yang muncul saat kita mengotak-atik software yang kita gunakan. Nah, kemudian kerjakan dengan tenang dan selanjutnya serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena semua yang kita sudah usahakan, semua yang kita sudah lakukan dari berbagai level ini kita serahkan kepada yang di atas, karena kita sudah berjuang. Dan yang terakhir dari saya adalah bahwa DRD bukan menjadi sebuah tujuan utama. DRD adalah sebuah hadiah yang layak bagi mereka yang telah berjuang. Bapak Ibu semuanya saya tahu dari 400 lebih yang ada dari Riau dan Sumatera semuanya berjuang. Tetapi ada satu orang yang perjuangannya yang layak untuk mendapatkan atau untuk disematkan selempang dutar untuk belajar 2021. Demikian Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren Pak Munawir. Jadi kuncinya tadi semangat, kemudian jangan menyerah dan serahkan kepada Tuhan ya Pak Munawir ya. Nah, kalau dari Bu Atika tadi sudah memberikan tips-tipsnya bagaimana tetap semangat menjaga tugas dikerjakan, kemudian dari Bu Dewi tadi tetap semangat walaupun dia tetap belum dengan kondisi jaringan dan sebagainya. Kemudian Pak Munawir. Nah, sekarang mungkin kita ke Pak Marut nih. Pak Marut ini sudah ada pengalaman mungkin tentang bagaimana menjadi duta, membangun konten seperti apa. Ya Pak Marut. Terima kasih Bapak. Ini panggilnya apa nih Pak Marut? Saya bingung Pak. Pak Demang boleh Pak Marut. Pak Demang ya. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu hebat. Peserta level 3 ya untuk pembatik tahun 2021 sangat luar biasa Bapak Ibu sudah sampai di tahap ini dan juga sudah mampu mengerjakan atau membuat tugas-tugas berupa MPI yang belum tentu semua guru bisa gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat atas sampai ke level 3. Yang saya ingin sampaikan Pak, ini saja Bapak Ibu, karya Bapak Ibu yang sudah Bapak
hasilkan tadi Bapak Ibu, mari kita aplikasikan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi selain kita upload di rumah belajar ataupun di sumber belajar, mari Bapak Ibu kita gunakan itu di dalam kelas kita, dalam pembelajaran kita, agar itu juga bisa menjadi best practice-nya Bapak Ibu, ya, dan juga bisa berbagi dengan guru lain untuk berkolaborasi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, setiap diklat yang kita ikuti Bapak Ibu, kita pastikan bahwa muara dari hasil diklat tersebut adalah ke pemenuhan kebutuhan siswa. Demikian saja Bapak dari saya. Tetap semangat Bapak Ibu. Saya kembalikan Bapak. Bapak Ibu, di sini juga ada teman-teman kita dari Sumatera Utara, ada Ibu Lydia, rekan saya 2020 ya, Ibu Lydia. Kemudian ada juga Ibu Kamila. Ada Ibu Kamila. Ada juga muridnya Bapak tuh Pak, waktu SMP tuh. Iya, kebetulan ada, ya, hadir ya Bapak, ini ada rekan-rekan kita juga dari Sumatera Utara membersama kita di ada Bu Kamila kalau dia dan Bu Lydia. Ikut kelas gelombang 11 apa gelombang berapa? Saya gelombang 8 Pak. Oh iya. Ini 7 Pak. Oh iya, dengan Bu siapa lagi nih dari Sumatera Utara nih? Ibu Lydia. Kamila, siapa lagi siapa? Ibu Lydia. Bu Lydia ya, Bu Lydia di gelombang 7 ya, berbeda gelombang. Mbak Lydia. Suaranya hilang. Buat Tika. Halo Mbak Lydia. Iya, ini. Ya baik, siap Pak Marudutnya. Pak Marudut keren ini tadi, motivasinya tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada hal-hal apa-apa nanti bisa disampaikan ke Pak Marudut. Kemudian di Sumatera Utara sih punya 4 jagoan ya. Ada Pak Marudut, ada Pak Paul, ada Pak Bu Lydia ya. Kemudian ada Bu Kamila. Oke. Satu lagi Pak Hamdani, Pak Hamdani. Ya, 17. Pak Hamdani belum kelihatan nih, nggak ada tadi. Oke. Baik Pak Hamdani. Pak, hari ini Pak Mamat Liputo dari Gorontalo ya. Oh iya, betul, ada Pak Mamat ya. Pak Mamat gimana Pak Mamat? Pak Mamat? Ya, alhamdulillah, makasih Pak. Siap, ini Pak Mamat nih. Ya. Putra kita juga Pak. Ya, Silakan Pak Mamat, motivasinya Pak Mamat. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merupakan DRB 2017. Oke. Yang paling tua ya. Sudah yang paling tua. Dari 2018 sampai dengan 2021 ini saya melihat adanya peningkatan serta dari pembatik itu sendiri, bahkan kita yang sudah tua merasa bahwa kita itu sudah semakin harus banyak belajar ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Bapak Ibu peserta sekarang bahwa kami yang DRB sebelumnya sudah merupakan orang-orang yang ahli dan profesional. Bapak dan Ibu tentunya juga memiliki kemampuan dan keterampilan yang mungkin kami tidak pernah mempelajarinya. Yang dituntut dari Duta Rumah Belajar, maaf ya, Duta Rumah Belajar bukan merupakan suatu tujuan, tetapi merupakan bonus dari kegiatan ini. Nah, yang paling utama adalah peningkatan skill dari Bapak dan Ibu dalam peningkatan proses pembelajaran. Ya. Dan untuk kegiatan seperti ini, sangatlah berbahagia Bapak Ibu sudah bisa bergabung dengan Duta Rumah Belajar, karena memang Duta Rumah Belajar, rumah belajar itu menyediakan berbagai macam kebutuhan guru dalam peningkatan pembelajaran. Sekarang belum apa-apa, kita sudah mau dikasih SAC apa ya? Ya, jangan diberikan lagi ya. Jadi sahabat-sahabat Rumah Belajar, Bapak dan Ibu peserta. Tapi ada tipsnya nih Pak Mamat, kenapa tetap muda nih katanya Pak Mamat nih? Muda nih Pak Mamat nih gitu. Iya Pak. Alhamdulillah Pak kalau penilaian seperti itu. Saya dari 2000 ya. Jadi Bapak Ibu peserta, tipsnya yang pertama adalah selalu kreatif dan selalu berinovasi. Jangan pernah pantang menyerah karena inovasi dan kreasi itu tidak pernah ada batasnya. Ya, sip, keren.
Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat, Pak Munawir, ya, Pak Marutut. Nih mungkin di sini ternyata banyak fannya Bu Kamila sama Bu Lydia. Bu Kamila sama Bu Lydia mau menyapa fannya nih. Mau menyapa fannya nih kayaknya banyak. Yang fan sama Bu Kamila sama Bu Lydia. Bapak, terima kasih ini sudah diberikan waktu. Ini ada banyak saya lihat di sini SRB 2020 juga. Iya, ada yang di situ. Iya. Terus ini nggak kelihatan yang lain. Ada juga Duta Pariwisata ini Pak Mardinku Sihombing ini. Betul, luar biasa ya Bu, Duta Pariwisata ikut Duta mau jadi DRT. Iya. Itu sudah disampaikan Pak kemarin awal tahun kemarin ya Mardinku ya. Dia harus ikut juga nih katanya ikutan Bu Kamila dan teman-teman yang lain. Tetap semangat teman-teman. Iya semangat nih ya. Tadi saya lihat di chatnya kok banyak yang fan sama Bu Lydia sama Bu Kamila. Apa rahasianya bisa banyak fan gitu? Iya. Fansnya, oh ya itu Pak Mardinku itu fansnya. Siap Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya baik Bapak Ibu, ternyata ya Pak Hamrah yang belum muncul nih. Pak Hamrah, ada Pak Hamrah nih. Assalamualaikum Pak. Ternate. Ya halo Pak. Oh ini kalau mau menyapa nih Bapak dari mau bawa oleh-oleh Ternate nih kayaknya buat Bu Atika ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Suaranya? Dengeran Pak. Oh ya, saya sedikit menambahkan saja ya Pak. Kebetulan saya itu guru garis depan yang bertugas di daerah terpencil di Halmahera Barat, Maluku Utara Pak. Jadi saya dari daerah terpencil yang memang nggak ada jaringan di sana Pak. Kebetulan saya ikut DRB ini, SRB itu mulai dari tahun 2018 Pak. 2018, 2019, 2020. Yang menjadi motivasi saya untuk ikut hanya ingin menambah-nambah ilmu Pak, mengupgrade ilmu. Akan tetapi alhamdulillah di tahun 2020 kemarin nggak nyangka ya Pak, kebetulan saya terpilih jadi duta rumah belajar. Jadi buat teman-teman semua yang ada di Riau dan Sumatera Utara, saya hanya memberi semangat ya, tetap semangat. Saya itu mengulang menjadi SRB selama 3 tahun, 2018, 2019 dan 2020. Itu ya, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat teman-teman dari Riau dan Sumatera Utara. Betul. Nah, terima kasih Pak Hamrah. Nah, ya Pak Komang Haryantara nih belum lihat tadi. Ada Pak. Halo Halo Bli, gimana nih? Ada yang fan sama Pak Haryantara nih di Global 11 nih gitu. Ya. Anas, mohon maaf ya, lagi ikut upacara. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sedikit aja ya Pak Anas, Saiful, terima kasih atas waktunya. Luar biasa ya, saya diberikan ruang untuk ikut bergabung di gelombang 11 ini. Saya dari Bali, pada saya DRB 2018. Pada prinsipnya saya yakini calon-calon SRB atau DRB yang tahun 2021 ini akan menjadi vibrasi yang luar biasa dan terus bergerak dan semangat di masa pandemi ini. Walaupun kami Pak Anas dulu 2018 itu kebanyakan luring memang kami. Banyak terus keliling ya, tapi di dunia pandemi ini saya yakini tidak memutus semangat dari seluruh peserta di Indonesia ini. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Sekian Pak Anas, terima kasih. Terima kasih Bli. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, tadi sampaikan oleh Bu Atika tadi. Nah, mudah-mudahan 2021, 2022 ini pelantikan DRT-nya nggak daring lagi ya Bu ya, tapi bisa amin. Ya mudah-mudahan Amin 2020 itu dipermadui. Betul, 2020 juga. Iya betul ya, mudah-mudahan karena pandemi masih PPKM ya. Ya
Baik, ada yang belum bicara nih para tutornya? Oke. Ya, harusnya di sini ada Mas Deva ya. Kalau Mas Deva udah pada kenal semua ya waktu itu ya. Oke. Ini kemarin menyampaikan materi tentang SAC. Tadi ada banyak pertanyaan juga nih, bagaimana sih dapat lisensi SAC-nya? Nah, Bapak dan Ibu, lisensi SAC-nya nanti Bapak Ibu jadi di SRB dulu nih. Makanya semangat untuk mengerjakan tugas ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan nih, nanti bisa dijawab oleh Pak Sukron, bagaimana mengubah 1280 menjadi 720 yang sudah terlanjur selain dari Pak Sukron bisa menjawab sedikit aja Pak, bagaimana mengubahnya nih, kayaknya udah terlanjur dibikin 1280. Pak Sukron? Ya, ini ada yang tanya, jadi jawab sedikit aja Pak. Pak Sukron? Pak Anas, terima kasih. Pertanyaannya ini bagus sekali. Kita lihat kondisinya dulu, kalau memang sudah dikompil gitu ya, mungkin agak ribet ya. Tapi kalau misalkan file masternya itu, file AHL-nya itu, pertama pastiin dulu Bapak Ibu pakai yang jenis apa. Kalau misalnya menggunakan slide by slide seperti yang saya bilang tadi, menggunakan PowerPoint misalnya, itu masih memungkinkan Bapak Ibu melakukan perubahan, tentu secara manual jadinya ya. Bapak Ibu buat seperti tadi, mungkin rekaman ini mudah-mudahan bisa diperhatikan nanti, karena memang kuncinya di resolusi sih. Langkah awalnya itu kalau udah kita terlanjur, udah banyak slide gitu ya, itu menjadi kerjaan kita sih. Cuma begini Bapak Ibu, pastikan saja Bapak Ibu hindari penggunaan tarik-menarik dari objek atau gambar yang kita gunakan di pada saat melakukan pembuatan MPI itu. Itu aja sih pesan saya. Ya. Biarkan dia seperti itu, kurang kalaupun misalnya pada saat kita masukin image misalnya button gitu kan terlalu besar, bukan di resize, tapi dengan cara Bapak Ibu edit lagi file aslinya, file master buttonnya tadi itu, resolusinya yang diturunin supaya ukurannya kecil. Jadi hindari tarik-menarik di SAC tadi ya Bapak Ibu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Sukron. Tadi dibantu juga jawabannya. Tapi mohon maaf ya, nanti formatnya bukan format yang AHL ya. Iya betul. Tapi format yang HTML yang akan di-upload. Tadi ada yang Ibu Setiawati tadi menjawab, dipilih Open AHL pada SAC. Nanti kalau formatnya masih AHL nanti akan error, tidak bisa di-upload. Itu ya Sukron ya? Ya benar, tambahan sedikit Panas. Iya Pak. Ini ada catatan sedikit mungkin terkait forum diskusi ini Pak. Iya. Ya, forum diskusi itu kalau nggak salah saya ada poin penilaiannya ya Bapak Ibu. Jadi diperhatikan, manfaatkan forum diskusi itu untuk Bapak Ibu sharing, untuk bisa juga mungkin untuk bertanya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat topik baru di forum diskusi yang di LMS ya, di Simpatik itu. Nah, manfaatkan itu, jangan sampai nilai Bapak Ibu ada yang kosong cuma gara-gara itu tadi nggak tahu ya. Sayang, kita kompetisi dalam artian yang positif, yang baik gitu kan. Manfaatkan forum diskusi itu untuk ya berdiskusi, bertanya gitu ya. Jangan, kemarin ada yang nanya sih di ini, Pak boleh nggak saya nanya di komentar di forum yang saya buat gitu. Saya kalau bisa di luar itu, kalau memang ada sesuatu yang ingin kita tanyakan, buat topik baru gitu ya. Kemudian juga perhatikan betul instruksi yang ada di LMS ya Bapak Ibu, karena sebenarnya di situ sudah cukup jelas panduannya, apa-apa saja yang harus Bapak Ibu, rambu-rambunya sudah ada di sana. Tolong dilihat lagi, dibaca lagi, jangan sampai kita karena nggak tahu informasi itu tadi, akhirnya poin kita berkurang. Karena ada kejadian contoh pelatihan yang kemarin diadakan ya oleh DRB, oleh Pusdatin kemarin, itu adalah kegiatan sinkronus. Ada nilainya dari absensi Bapak Ibu menghadiri kegiatan seperti ini ya, jadi tolong Bapak Ibu diperhatikan. Mungkin itu aja tambahan dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Sukron. Ini waktu ternyata sudah jam 5 dan peserta kayaknya masih asik ya mengikuti Gosipto nih Pak Sukron nih. Nah nanti mungkin Pak Sukron dan kawan-kawan bisa menindaklanjuti nih, perlu Gosipto edisi berapa lagi nih Pak. Ya betul Pak. Karena banyak ya, banyak yang bertanya masalah tugas, masalah SAC, masalah HTML, dan ini mantap-mantap ya temanya dengan DRB jawaban. Ini ada Pak Sukron, ada Pak
Paul, ada Pak Munawir, ada Bu Atika, ada Bu Dewi, dan itu semua sudah jadi bahan. Ternyata semangatnya untuk lulus luar biasa nih kelas gelombang 11 ya. Ya. Terima kasih Pak Sukron ya jawabannya. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya nih waktu sudah jam 5 ya. Tadi awalnya jam 16.30 udah selesai ya. Nah, ternyata nih masih berlangsung nih Bapak Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu. Mungkin saya kasih kesempatan nih, satu tadi ada peserta ya yang mau menyampaikan. Tapi cukup sudah ya, cukup pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Ada yang belum terjawab, nanti bisa disampaikan di grup Telegram nih. Di Telegram ya, Bapak Ibu ya, Ibu kita. Ya. Pak Marudut mau menambahkan? Ada Pak Stepan? Sudah cukup Pak. Cukup ya. Bisa di grup Telegram nanti Pak. Oke, di grup Telegram. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa nih peserta dari gelombang 11. Nah, nih Bapak dan Ibu nih. Sebagai penutup, ini ada pantun nih Bapak dan Ibu. Nah, hitam putih warna keledai. Duduk bersila di atas divan. Rajin belajar membuat MPI. Kunci lulus jadi terdepan. Iya, Bapak dan Ibu. Asli. Ya, kayak Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu, MPI yang belum selesai diselesaikan, kemudian yang belum ujian ikut ujian tadi sudah dikasih kisi-kisinya sama Bu Atika tadi, Bu Isis ya. Ya. Dan mungkin kita akhiri ya, atau ada dari Pak Tutor ada yang disampaikan lagi? Apa? Foto bersama. Oh iya, foto bersama. Silakan foto bersama Pak Munawir, minta tolong diambil tak? Ya. Foto bersama dulu. Okay. Halo Pak Riston, izin saya menyapa Pak Riston ini. Siapa? Pak Riston, kawan saya. Oh, Pak Riston ya. Pak Riston disapa oleh Pak Sukron ini. Ya Pak, terima kasih Pak. Biasa. Pak Tri. Itu ada Bu Kamila tadi tidak mau menyapa dari peserta dari Sumatera Utara, Bu Kamila. Iya, sukses buat peserta dari Sumut dan dari Riau. Sukses selalu ke depannya. Terima kasih, Bapak. Baik, ini di sini juga banyak fannya Bu Kamila ya. DRB-nya ini banyak fan-fannya di masing-masing provinsi ini. Jadi, ya sukses Bu Kamila ya. Baik, terima kasih ya. Kita foto bersama dulu. Tekan Bapak Ibu kamera. Oke. Apa Jekri? Lapar di belajar. Lapar. Ya. Kasih apa-apa Pak Munawir kalau udah selesai? Kasih salam rumah belajar ya. Kasih salam rumah belajar. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Senyumnya 1, 2, 3. Lagi. Halaman selanjutnya 1, 2, 3, tetap senyum. Oke. 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik, terima kasih Pak Munawir sudah mengambilkan gambar. Baik, terima kasih. Kita cukupkan edisi Gosipto hari ini. Gosipto. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu dikasih tahu gosip, siapa takut gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu, edisi Gosipnya cukup hari ini, cukup sekian. Mungkin silakan kalau mau dilanjutkan Gosipto edisi berikutnya, silakan Pak Munawir dan kawan-kawan. Gosipto berikutnya dilanjut dengan edisi tema yang makin menarik. Nah, nanti ini juga teman-teman pada setuju mungkin kalau dilanjutkan Gosiptonya ya, teman-teman gelombang 11, khusus membahas tentang pembatik dan rumah belajar. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri ngobrol asik tentang pembatik hari ini dengan gelombang 11 yang luar biasa, keren-keren.
hebat-hebat ya. Mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Sukron, oleh Pak Paul, oleh Bu Atika, kemudian oleh Bu Dewi, kemudian oleh Pak Marudut, kemudian oleh Pak Hamrah, Pak Munawir, kemudian oleh apalagi Pak Mamat, kemudian ada di sini ada Bu Kamila, kamu kulit ya, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat teman-teman semua untuk lulus level 3 dan menjadi SRP 3 orang yang level 4. Nah, isi semangat ya Bapak Ibu ya, tetap semangat. Saya lihat semangat dari tadi 70 itu nggak bergerak ya, 70-90, jadi memang masih ingin terus bersama nanti teman-teman semuanya. Mungkin cukup ya Bapak dan Ibu, kita tutup tutup pertemuan Gosip Talk hari ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Bisa yang belum mengerjakan tugas silahkan diselesaikan ujian tugasnya, dan yang belum ujian siapkan ujiannya, ngikutin ujian. Kuncinya kalau ngikutin ujian cukup ya Bapak dan Ibu tenang, nggak usah panik ya. Kemudian Bapak dan Ibu nggak usah takut nggak lulus gitu ya. Oke Bapak dan Ibu, cukup sekian dari saya. Kita akhiri bersama-sama Gosip Talk ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih saya sampaikan kepada DRP yang luar biasa. Ada Pak Sukron, ada Pak Paul, ada Pak Marudut, ada Bu Dewi, ada Bu Atika, ada Pak Hamrah, kemudian ada Bu Kamila, ada kulitnya. Semangat, tetap sehat ya, salam semangat, tetap sehat, jaga kesehatan juga. Mungkin dari saya cukup sekian ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Panas. Siap. Terima kasih Pak Iklan. Jangan lupa join di Telegram ya Bapak Ibu. Nah itu dia. Ya, tadi ada informasi jika ada nanti tugas-tugas yang tidak bisa dibuka linknya, nanti kita bisa hubungi melalui Telegram. Linknya ada di kolom chat Bapak Ibu. Silakan. Iya. Silakan. Telegramnya masih jalan kan Pak? Masih. Masih Pak. Ya. Siapa Bu? Pak. Ya. Bu Juni Posma kan? Iya Pak. Sudah ujian Pak. Kenapa Pak? Bu? Sudah bisa ujian di Pembatik Pak. Kenapa Bu bisa? Ya. Sudah Bu, ujian sudah bisa. Iya. Sampai besok Bu batas ujiannya. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore Bu. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab oleh Pak Sukron di Telegram ya Pak Sukron ya. Siap. Oke Bapak Ibu. Oke. Silakan. Belum tutup pintunya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau cara silakan. Mau ngerumpi apa Bu Dewi? Udah lama nggak ngumpul buat kita. Pak Munawir. Iya benar. Biasa yang kita penting sehat-sehat semua ya. Biasa tiap malam ya Mbak ya. Ditunggu nih 2020. Bapak Ibu, saya izin ini ya. Ibu Atika yang sudah tadi 5 besar sudah dikirim toh? Ya. Pulsanya. Sudah dicatat tadi Pak. Ada beberapa yang belum kirim ini Pak. Oke, nanti ya. Semangat ya Pak Regen. Kasih apresiasi siswa saya Pak Regen tadi dapat 5 besar. Jadi ketahuan umurnya ya Pak ya kalau ada. Aduh Mbak Dewi jangan bahas-bahas umur Mbak. Aduh. Kalau pas umur saya izin live dulu. Izin live juga Bapak Ibu. Belum sholat asar, aduh. Ya silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, Pak Anas, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sukron ya. Pak Sukron materinya di. Makasih Pak Sukron. Pak Sukron materinya di share ya. Oh iya, sudah. Nanti saya share lagi di grup. Oke Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum Pak. Sorry Bapak. Saya izin live ya Bapak, Pak Saiful, Bapak duta-duta semuanya. Ya, oke. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Izin live Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.